Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3H Pelajar Muda Karana. Subtema 1, aku anggota pramuka. Salam pramuka anak-anak. Sejarah pramuka di Indonesia. Pramuka adalah semua anggota gerakan pramuka Indonesia yang terdiri dari beberapa tingkatan ya anak-anak ya. Di antaranya mulai dari tingkatan siaga, penggalang, penegak, dan pandega ya anak-anak ya. Itu adalah tingkatan dari pramuka. Ada 4 ya. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya rakyat muda yang suka berkarya ya anak-anak ya. Itu yang dimaksud dengan pramuka. Adapun tingkatan anggota gerakan pramuka terdiri atas yang pertama pramuka siaga, yaitu usia 7 sampai 10 tahun, biasanya untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Yang kedua adalah penggalang, yaitu usia 11 sampai 15 tahun. Itu untuk anak kelas 4 sampai kelas 6 SD. Selanjutnya ada penegak ya, usia 16 sampai 20 tahun. Selanjutnya ada pandega, yaitu usia 21 sampai 25 tahun ya anak-anak ya. Itu adalah tingkatan anggota gerakan pramuka. Selanjutnya, perkembangan pramuka di Indonesia terjadi pada 3 periode ya anak-anak ya. Yang pertama mulai dari masa penjajahan Belanda. Yang kedua yaitu masa penjajahan Jepang ya anak-anak ya. Dan yang terakhir yaitu pasca kemerdekaan Indonesia. Dalam kurun waktu 1950 sampai 1960 banyak organisasi kepanduan pramuka tumbuh di Indonesia. 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 organisasi yaitu IPindo, Poppindo, dan PKPI. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin pandu di Istana Merdeka. Ya anak-anak ya, itu sejarah pramuka di Indonesia. Selanjutnya, peran Presiden Soekarno bagi perkembangan pramuka yaitu Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Seperti Bu Wita ada gambar tunas kelapa. Selanjutnya, dengan bantuan Perdana Menteri Insinyur Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS Presiden RI Insinyur Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Akhirnya gerakan pramuka diperkenalkan resmi kepada khalayak yaitu pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Peristiwa tersebut bersamaan saat Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Panji sebagai penghargaan keikutsertaan para pandu dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Sejak itulah tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahunnya diperingati oleh seluruh anggota gerakan pramuka se-Indonesia. Nah, ini ya sejarah berdirinya pramuka tadi ya, 14 Agustus harus anak-anak ingat semuanya ya. Nah, kemudian peresmian pramuka tersebut dirayakan tidak hanya di Jakarta, namun juga di berbagai daerah di Indonesia. Nah, di ibu kota negara Indonesia itu Jakarta digelarlah apel besar yang diikuti oleh 10.000 anggota pramuka yang kemudian dilanjutkan dengan pawai pembangunan dan difel di depan Presiden dan berkeliling di kota Jakarta. Nah, selanjutnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 diangkat sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Dan anak paham ya, siapa nama Bapak Pramuka Indonesia? Yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, berdasarkan surat keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun
1988 di Dili, Timor Timur, nomor 10, Munas _88, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah Raja Kesultanan Yogyakarta, yaitu Gubernur Yogyakarta, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua dari tahun 1973 sampai 1978, dan pernah juga menjabat sebagai Ketua Kuartir Gerakan Pramuka. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nah, itu adalah kegiatan pramuka anak-anak kakak kelas kalian kemarin ya, di tepatnya itu di SMP 199 ya. Ada lomba ini kuda menarik, yang lomba tersebut adalah merupakan lomba yang menyenangkan, yang menarik, sehat, terarah, sesuai dengan prinsip dasar metode kepramukaan. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7 sampai 10 tahun, disebut pramuka siaga. Kenapa? Karena sesuai dengan kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Ini adalah kegiatan pramuka yang dilaksanakan di SDT Al-Muhajirin. Nah, pramuka siaga biasa disingkat dengan menggunakan huruf S atau kode warnanya adalah hijau. Upacara dalam pramuka siaga menggunakan format barisan lingkaran. Coba perhatikan videonya ya, dengan pembina berada di tengah kalian. Ini bermakna cara pandang pramuka siaga yang masih terfokus pada satu titik. Nah, kegiatan pertemuan pramuka untuk pramuka siaga adalah namanya pesta siaga. Pesta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari, tapi tanpa menginap ya nak ya, dengan berbagai kegiatan yang sangat menarik. Nah, berikut ini atribut yang dikenakan pada seragam pramuka siaga. Anak-anak bisa perhatikan ya, ada tanda pengenal pramuka siaga putra dan ada juga tanda pengenal pramuka siaga putri. Karena kalian yang anak perempuan khususnya adalah di SDT Al-Muhajirin mengenakan pakaian muslim, jadi pakaiannya menggunakan juga pakaian muslim panjang ya. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan lalu lintas. Lalu lintas adalah cerminan budaya bangsa. Perilaku lalu lintas merupakan cermin dari keyakinan, nilai-nilai pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, bahkan suatu bangsa. Petugas pengatur lalu lintas melakukan beberapa gerakan dalam mengatur lalu lintas. Nah, macam-macam gerakan lalu lintas antara lain sebagai berikut. Coba perhatikan anak-anak ya, macam-macam gerakan lalu lintas. Coba perhatikan gambarnya seperti yang ada di papan layar tadi ya. Perhatikan anak-anak tuh, ada lurus, ada belok kanan, belok kiri. Nah, sesuai dengan gambar atau yang sudah disiapkan seperti itu ya anak-anak ya. Ini yang dilakukan oleh petugas lalu lintas ya, yang melaksanakan nih padanya di jalanan ini ya. Nah, anak-anak yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Wita dan Bu Ada, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Yang pasti ada tugas untuk hari ini, yaitu kerjakan buku mahir tema 3H. Yang pertama, halaman 2 aktivitas 1. Yang kedua, halaman 23 aktivitas 1. Nah, tugasnya hari ini ada 2 ya anak-anak ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Tugasnya dikumpulkan hari ini ya, sampai pukul 2 siang. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.